Siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. Dan 1 sendok TSP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya, ketiga bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, setelah kurang lebih 10 menit saya mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak, lalu bisa matikan mixernya. Di tahap selanjutnya, masukkan 100 ml atau 15 sendok makan susu cair UHT full cream. Teman-teman juga bisa menggunakan 1 saset SKM putih yang ditambah dengan air ya. Lalu kita bisa mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata. Oke, setelah cukup bisa matikan mixernya. Dan masukkan 220 gram atau 22 sendok makan tepung terigu protein sedang. Saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Masukkan juga 20 gram atau 2 sendok makan coklat bubuk. Lalu kedua bahan kering ini saya ayak bersamaan. Setelah selesai, kita bisa mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah ya. Cukup sebentar saja asal tercampur rata. Selama kurang lebih 30 detik atau 1 menit saja, tidak boleh terlalu lama supaya adonannya tidak turun atau kempis. Oke, setelah cukup bisa matikan mixernya. Dan untuk yang terakhir, saya akan masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Masukkan juga 2 sendok makan pasta dark coklat. Setelah selesai, saya akan aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang tidak tercampur rata supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Oke, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata, kemudian bisa kita sisihkan. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan cetakan, saya menggunakan tin wall ya. Saya gunakan tin wall yang berukuran 300 ml. Untuk tin wallnya ini tidak saya oles dengan apapun ya teman-teman. Nah, sekarang bisa langsung kita tuang adonan ke dalam tin wall. Untuk per satu tin wallnya ini saya isi sebanyak kurang lebih 100 gram atau kurang lebih 8-9 sendok makan. Nah, setelah selesai, kita bisa hentak-hentakan pelan-pelan saja seperti ini supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan, supaya nanti hasil bolunya bagus, mulus, dan tidak banyak gelembung di bagian atasnya ya teman-teman. Setelah selesai, sekarang siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan, ini kukusannya sudah panas, pastikan airnya sudah benar-benar mendidih. Untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat, bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih ya, supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan satu persatu tin wall berisi adonan ke dalam kukusan. Dan setelah selesai tutup rapat kembali, lalu ini akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit bisa dibuka. Wow, hasilnya cantik banget ya teman-teman, mantap banget, mulus-mulus, mengembang sempurna, gembul-gembul, cantik sekali. Sekarang bisa langsung kita angkat dan kita keluarkan dari tin wall atau cetakan ya.
Nah ini dia teman-teman, setelah keluar dari kukusan langsung kita keluarkan dari tinwal ya. Hasilnya cantik banget, mulus-mulus, tidak ada yang lengket di cetakannya. Setelah keluar dari cetakan nanti kita dinginkan dulu ya sebelum kita topping. Oke, saatnya kita kemas, siapkan mika lalu masukkan bolu ke dalam mika seperti ini. Memasukkannya atau meletakkannya terbalik ya. Setelah selesai kita tuang atau kita siram dengan gelas rasa susu. Cukup 2 atau 1,5 sendok makan saja. Lalu kita tambahkan lagi gelas rasa coklat di atas gelas susunya seperti ini ya. Secukupnya saja, lalu bisa langsung kita taburi dengan choco chips. Nah seperti ini teman-teman, hasilnya cantik banget ya. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Di sini saya mengemasnya menggunakan plastik mika yang biasa digunakan untuk mengemas burger ya teman-teman. Nah ini kita siram lagi dengan gelas. Untuk gelas coklatnya jangan banyak-banyak ya, cukup 1 sendok saja atau 1,5 sendok makan saja. Lakukan sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, resep bolu coklat siram coklat yang rasanya bener-bener enak banget. Teksturnya sangat lembut, super empuk, moist, dan gak bikin seret sama sekali di tenggorokan ya. Satu resep hasilnya jadi 8 cup. Nanti untuk rincian harga modal dan harga jualnya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik mika seperti ini. Cantik sekali. Rasanya dijamin no kaleng-kaleng, beneran enak banget teman-teman. Siapapun yang mencobanya bakalan ketagihan. Cara membuatnya pun sangat mudah, simple, nggak pakai ribet, 100% berhasil untuk pemula ya. Sekarang saya akan cobain dulu karena sudah nggak sabar. Wow, ini beneran lembut banget teman-teman. Jadi nggak sabar banget untuk mencobanya ya. Saya cobain dulu, bismillah. Wow, rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Lembut, empuk, super nyoklat, manisnya pas. Ini beneran enak banget. Recommended untuk teman-teman semua yang mau mencobanya di rumah ya. Pantas saja semua orang pada ketagihan. Dan bolu ini itu laris banget. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. 1 saset vanili bubuk, teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair. Dan 1 sendok teh emulsifier, di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Selanjutnya semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, setelah kurang lebih 10 menit saya mixer, ini adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak, lalu bisa matikan mixernya. Tahap berikutnya saya akan masukkan 200 ml santan. Di sini saya menggunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang ditambah dengan air. Masukkan juga 2 sendok makan pasta pandan. Lalu mixer kembali adonan sampai tercampur rata menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja ya. Ini kurang lebih saya mixer selama 1 menit saja cukup. Oke, setelah kurang lebih 1 menit ini sudah cukup, lalu matikan mixer. Untuk yang terakhir masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu protein sedang. Saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata ya. Selama kurang lebih setengah menit atau 30 detik saja, tidak boleh terlalu lama supaya adonannya tidak turun atau kempis.
Oke, setelah kurang lebih setengah menit ini sudah cukup, matikan mixer dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Dengan cara teknik aduk balik seperti ini pelan-pelan saja ya. Ini untuk memastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur dengan merata. Oke, setelah semua bahannya sudah tercampur rata seperti ini, lalu kita sisihkan dulu. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan cetakan. Saya menggunakan cup tin wall yang bulat ya, berukuran 300 ml. Teman-teman bisa membelinya di toko plastik. Ini untuk bagian dalamnya tidak saya olesi menggunakan margarin ya. Sekarang kita akan tuang adonan ke dalam tin wall. Untuk per satu tin wallnya ini saya isi kurang lebih 100 gram atau kurang lebih 8-10 sendok makan ya teman-teman. Nah, setelah selesai, lanjut kita hentak-hentakan seperti ini pelan-pelan saja supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan ya. Supaya nanti hasil bolunya bagus, mulus, dan tidak ada yang bolong-bolong. Setelah selesai, sekarang siap kita kukus. Oke, di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas. Pastikan air kukusan sudah benar-benar mendidih. Dan untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat, bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih ya, supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan tin wall berisi adonan satu persatu ke dalam kukusan. Setelah selesai, tutup rapat kembali dan ini akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit bisa dibuka. Wow, hasilnya cantik banget ya teman-teman, mengembang sempurna, mulus-mulus. Sekarang siap kita angkat satu persatu dan langsung kita keluarkan dari cetakan ya. Oke, setelah keluar dari kukusan langsung kita keluarkan dari cetakan atau tin wallnya ya teman-teman, seperti ini. Kita tekan-tekan saja, mudah sekali mengeluarkannya ya teman-teman, tidak ada yang lengket sama sekali. Setelah keluar dari tin wall nanti bisa langsung kita dinginkan, baru kita kemas dan kita topping. Oke, saatnya kita kemas teman-teman. Karena bolunya udah dingin, saya mengemasnya menggunakan plastik mika yang biasa digunakan untuk mengemas burger. Teman-teman bisa membelinya di toko plastik ya. Sekarang kita ambil satu bolu, kita letakkan terbalik seperti ini. Kemudian saya akan topping dengan glaze coklat. Kita tuang kurang lebih 1,5 sendok makan saja cukup. Lalu ratakan. Seperti ini ya. Selanjutnya saya akan siram lagi dengan glaze rasa pandan. Ini sebenarnya glaze rasa susu ya teman-teman, tapi saya tambah dengan pasta pandan secukupnya. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan pasta pandan juga boleh. Jadi gunakan cuma glaze rasa susu saja ya yang warnanya putih. Nah, kita tuang seperti ini lalu ratakan. Setelah rata saya taburi dengan keju parut secukupnya. Sudah selesai. Cantik sekali ya teman-teman. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Oh iya teman-teman, untuk glaze-nya ini teman-teman bisa membelinya di toko bahan kue terdekat ya. Jika kalian beli dalam keadaan tidak terlalu cair atau masih kental banget, teman-teman bisa menambahkan sedikit saja minyak goreng atau minyak sayur supaya glaze-nya lumayan mencair ya, jadi tidak terlalu pekat. Dan tara, ini dia hasilnya, resep bolu pandan siram saus lumer yang rasanya bener-bener enak banget, super lembut, super empuk, moist, nggak bikin seret di tenggorokan ya. Satu resep ini hasilnya jadi 8 cup, cocok banget dijadikan ide jualan. Dan resep ini juga lebih simple dan praktis, lebih irit telur dan tanpa minyak ya. Hasilnya cantik sekali, bisa dijadikan ide jualan, dikemas dengan plastik mika yang cantik seperti ini. Nanti untuk rincian harga modal dan harga jual saya cantumkan di kolom deskripsi seperti biasanya ya. Nah, sekarang saya akan coba. Wow,
Sangat lembut teman-teman. Saya cobain dulu, bismillah. Rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Super lembut, super empuk, gak bikin seret sama sekali di tenggorokan. Ini rasa pandannya juga enak banget, ditambah dengan lumeran glaze. Dan ini ada kejunya, bener-bener enak banget. Recommended untuk teman-teman di rumah yang mau mencobanya ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.